Mengapa NFT itu sangat penting? Pertanyaannya itu ya, hari besar trader dalam meraih pundi-pundi keuntungan, yaitu karena adanya NFT itu. Dalam dunia trading, peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan topik-topik penting lainnya dapat mempengaruhi pergerakan nilai suatu aset investasi. Seperti halnya sekarang itu sedang memanasnya antara Rusia dan Ukraina. Nah, itu bisa membuat pergerakan di nilai aset investasi seperti mata uang, emas, dan lain-lain. Nah, trader yang kuat pada analisis fundamentalnya itu cenderung mengambil keputusan berdasarkan kondisi terkini, prediksi, dan ekspektasi perekonomian di masa depan. Nah, banyak banget berita-berita rilis data ekonomi yang ditunggu oleh para trader, yang news-news besarnya seperti NFP, FOMC, PMI, CPI, dan masih banyak lagi. Yang saat ini akan dibahas yaitu tentang NFP atau Non-Farm Payroll. Mungkin kalian udah nggak asing lagi dengan berita NFP, tapi buat yang belum tahu bahwa NFP atau non-farm payer itu adalah data tingkat ketenagakerjaan di Amerika Serikat. Selain dari sektor pertanian, pemerintah, rumah tangga, dan lembaga-lembaga non-profit. Nah, data ini memperlihatkan statistik pengangguran yang terjadi di Amerika Serikat dengan mencakup tingkat pengangguran secara umum. Nah, tingkat pengangguran jangka panjang dan tingkat pengangguran jangka pendek. Nah, data NFP ini dirilis oleh Biro Tenaga Kerja di US. Biasanya itu rilis setiap hari Jumat di bulan pertama. Maksudnya hari Jumat setiap bulan di Jumat pertama. Nah, berita perilisan data NFP ini selalu dinanti oleh trader karena dampaknya yang cukup besar terhadap volatilitas pasar setelah perilisan data. Jadi banyak banget trader yang nunggu hasil dari rilis data NFP ini, karena ketika data itu rilis beberapa menit kemudian, bahkan mungkin cuma hitungan beberapa detik, volatility market itu langsung tinggi. Nah, gak jarang yang menganggap bahwa hari Jumat di awal bulan itu merupakan hari besar trader dalam meraih pundi-pundi keuntungan, yaitu karena adanya NFP itu. Oke, itu seputar NFP. Nah, sekarang mengapa NFP itu sangat penting? Pertanyaannya itu ya. Nah, kenapa NFP itu sangat penting? Karena data NFP itu menjadi salah satu indikator ekonomi penting di Amerika Serikat. Kemudian kan gini, semakin tinggi data ketenagakerjaan dibandingkan bulan sebelumnya, maka bisa diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara tersebut sedang bagus, ya. Jadi kalau misalkan NFP-nya itu lebih rendah dari bulan sebelumnya, berarti perekonomian dari negara itu sedang turun, gitu, atau sedang melemah. Ya, efek dari menguat atau bagus atau enggaknya data NFP membuat pengaruh pada dolar USD atau US dollar, ya. Misalkan ketika rilis data NFP, datanya itu hijau, berarti kan kalau hijau itu aktualnya itu lebih besar dari forecast.
Nah, biasanya kalau actualnya itu lebih besar dari forecast, bisa diartikan bahwa US dollar itu sedang menguat. Namun sebaiknya jika hasil datanya itu merah atau actualnya itu lebih kecil daripada forecast, maka bisa diartikan bahwa USD itu kemungkinan akan melemah. Selain itu, jumlah ketenagakerjaan menjadi salah satu indikator yang sangat penting bagi Federal Reserve Bank. Ketika tingkat pengangguran tinggi, Amerika Serikat cenderung melakukan kebijakan moneter ekspansif dengan menetapkan suku bunga rendah sehingga mengurangi permintaan terhadap dolar. Itulah mengapa data ini penting bagi trader, karena dampaknya langsung terhadap menguat atau melemah USD. Jadi ketika harus itu, maka beberapa detik atau menit kemudian volatility market itu langsung naik. Disitulah banyak trader yang meraih banyak profit. Itu buat yang ngerti ya gimana cara analisisnya, gimana analisis fundamental dan analisis teknikalnya, itu biasanya dia bisa dapat cuan banyak lah hasil dari data non farm payroll itu. Nah kemudian oke, kita lihat gimana sih cara melihat data NFP. Kita langsung aja kita lihatin di sini. Nah, biasanya saya bukanya di Forex Factory. Kemudian buka kalender. Nah, di sini nanti ada, nah ini nih, Friday 4 Maret jam 8.30 ada ini nih USD yang merah, non-farm employment change. Nah ini kan dari jenis impact ini ada 3 warna, merah, orange, dan kuning. Kalau kuning ini menandakan impactnya itu low impact ya, tidak terlalu berpengaruh. Kemudian yang orange itu adalah medium impact. Nah baru ini yang merah itu namanya high impact. Ini yang impactnya itu cukup besar terhadap market saat itu juga. Itu sifat dari high impact ya. Nah di sini udah ada non-farm employment change. Kita klik aja. Nah ini kan ada tiga data kan. Ini previous, forecast, dan aktual. Nah ini previous ini adalah data yang bulan kemarin. Kemudian forecast ini adalah yang diharapkan, dan aktual ini data yang rilisnya gitu ya. Oke, seperti kita contoh ketika tanggal bulan kemarin, NFP bulan kemarin itu di tanggal 4 Februari 2022. Di sini kan previousnya itu 510k. Kemudian forecastnya itu 110k. Dan aktualnya di sini 467k. Datanya hijau ya. Nah, berarti di sini bisa diartikan bahwa perekonomian di US itu sedang bagus, dan hasil dari ini menyebabkan US dollar itu menguat. Itu cara bacanya. Kemudian kita coba lihat ke market. Kita coba buka market. Market apa ya? Kita coba buka langsung ke market. Oke, di sini ada,
kita lihat XAU dulu. Oke, kita langsung coba lihat ke market. Ini market gold, kita lihat tanggal 4 Februari. Di tanggal berapa ini? 21 Februari. Ini 16. Ini 4. 7. Nah, ini ya 4 ya. Nah, di sini. Nah, kita coba perhatikan di sini tanggal 4 Februari ketika rilis data NFP kan hasilnya tuh hijau atau USD menguat. Nah, di sini impact-nya langsung ada nih. Sorry. Nah, ini adalah hasil dari rilis data NFP, harga langsung anjlok. Nah, kenapa anjlok? Karena kan gold spot versus US dollar. Ketika US dollarnya itu lebih kuat, maka di sini pengaruh ke emas itu, ke harga emas jadi turun gitu ya. Itu untuk gold spot. Coba kita lihat di pair lain seperti contohnya Euro USD. Coba Euro USD kita lihat tanggal 4 Februari ya. Nah, ini 4 Februari. Ketika setelah data rilis di sini Euro USD langsung terjun. Nah, terjun karena US dollar ini lebih strong, lebih kuat daripada euro. Karena US dollar ini menguat, maka Euro USD ini langsung terjun. Ya, dari sini langsung terjun. Nah, hasil dari news data NFP itu membuat Euro USD beberapa minggu kedepannya terus anjlok nih. Nah ya. Nah, kan ini rilis datanya di sini. Setelah rilis data langsung anjlok sampai sekarang karena ya data perekonomian di Amerika sedang bagus, jadi USD nya juga menguat. Oke. Nah, gitu ya simpelnya. Nah, untuk kalian yang mau cari di mana cara mencari berita tentang NFP, kalian bisa buka Forex Factory, bisa buka FX Street, mungkin di CNBC atau di Investing, masih banyak lah. Kalian tinggal cari aja di situ, kemudian kalian bisa pelajari gimana karakteristiknya ketika data itu rilis, kemudian teknikalnya kayak gimana, kalian bisa cari tahu lagi. Nah, itu dulu untuk tentang NFP. Mungkin kedepannya kita bahas tentang FOMC, tentang apalagi ya, PMI dan rilis data yang lainnya. Oke, mungkin segitu dulu. Kita ketemu di video selanjutnya.